Yo, balik lagi di Ngalcio, ngobrolin Calcio dalam rangka memperingati kemenangan AS Roma. Mantes gue diundang mendadak. Salah satu wakil yang harus dikawal. Kawal terus tuh. Kawal terus lah. Gila, satu-satunya bro. Golnya keren lagi. Gol Ibanez keren. Golnya Ibanez. Ancang-ancang. Sama golnya Pellegrini juga keren kalau lihat skill itu memutar bolanya. Hanya orang-orang yang punya kodam yang bisa lihat. Alias hoki. Ancang-ancangnya keren kayak Tsubasa ya tendangnya. Ibanez sih mantep itu. Tapi kan bola mati semua golnya. Iya sih. Etis bola mati. Tapi yang keren Paul Lopez kena angin apa bisa nahan penalti. Iya, tapi penalti ke tengah sih. Karena biasa nggak gerak, jadi kebetulan tuh penalti di tengah. Ngakunya dia udah pelajarin itu katanya. Ngakunya, padahal emang si biasa nggak gerak kayak kalau udah penalti. Tadiknya ke tengah. Oh, Kiano tuh. Tuh. Siapa nih? Keanu Baimong. Halo. Tuh, bahas bola. Lucu banget mukanya. Nih selain Roma yang menang, apalagi ini? Tengah pekan ada pertandingan kemarin ya? Juve Napoli, Inter Sassuolo. Iya. Skornya sama ya? 2-1. Iya. Jadi mendekat. Juve makin mendekat. Ini udah bisa bilang selamat belum buat Inter nih? Bisa lah. Udah pasti anjir, udah pasti juara gila. Beda 11. 11 ya? 11 bedanya sekarang. Ya udah pasti deh. Tinggal 9 pertandingan lagi. Roma juga udah bye-bye. Makanya Roma pengen inian dong masuk champion lewat prestasi. Iya sih, lewat jalur PMDK. Jalur apa? Iya. Roma masih bisa lolos UCL. Asal dari UEFA, dari Europe. Kalau misalnya dari Liga mah udah mustahil menurut gua. Gila rapat-rapat atasnya. Nah itu dia nih. Atalanta beda berapa mas sama Milan mas? 2 ya? 2. Jadi Juve beda ya? 1, Atalanta beda 2. Napoli bedanya berapa ya? 4 apa? 4. Nah. Berarti ini udah tinggal ngerebutin jatah ini aja lah, Champions ya? Iya, sebenarnya gitu. Besok langsung ke preview apa gimana nih? Boleh, ada yang mau dibahas nggak di Juve Napoli sama Inter Sassuolo? Juve Napoli sih kembalinya Dybala ya. Iya, bikin gol penentu juga ya. Dia selalu kayak gitu dah. Nyelamatin posisinya Pirlo yang katanya kalau di game ini kalah bakalan dipecat. Waduh. Sebelumnya Gattuso ya, pas lawan Juve. Bakal sebelumnya dipecat. Gattuso. Tahu Gattuso-nya menang. Sekarang Pirlo menang. Kayak main mata deh tuh. Ya temenan, sahabat. Kayak main mata. Inter mengalahin Sassuolo itu dengan rekor ball possession paling kecil, cuma 29%. Jadi counter attack doang loh. Iya, cuman golnya Lukaku itu skemanya keren sih, yang sundulan itu. Esliang ya, dari belakang ya. Iya, mainnya tuh overload dulu jadi di kanan, terus bola tahu-tahu dipindahin ke kiri cepet banget, langsung crossing dan gol. Itu 4-2-4 nggak sih mas mainnya Conte? Iya, kemarin katanya pakai 4-2-4. Gue nggak nonton full match sih ini sebenarnya. Tapi ya katanya tuh pakai 4-2-4 lagi Conte. Si itu nggak mau niruin dong Fonseca. Siapa yang main
udah krisis gila. Yang seri aja yang lawan Sassuolo parah banget, backnya Karsdorp dijadiin back, terus si Cristante, terus sama Spinazzola di back 3, tetap 3 back. Lagi krisis, mana dapat berita Zaniolo kagak bakal balik lagi. Terus juga udah batal Euro, udah nggak mungkin dia. Iya. Udah nggak mungkin. Jadi Roma bener-bener menurut gue kayak harus fokus ke satu match doang deh dalam tiap minggu nih. Soalnya bener-bener parah gila. Kagak mungkin bisa dalam gitu squadnya. Iya. Ya udah ngincer Europa League kayak lah udah. Amin. Tapi bisa ketemu MU. MU masih bisa seharusnya. Amin. Ya asal doa aja bareng-bareng ya. Kapan kita munggahan atau bukber, kita doa bareng-bareng. Istighosah. Iya, istighosah semua nih kita lakuin deh demi kemajuan Serie A. Tapi ini nanti malam nih jam 9 mudah-mudahan udah tayang nih videonya. Bakal ada laga akbar tuh. Apaan? Coba gue lihat dulu. Yang harus kita kawal semua nih untuk pecinta Serie A. Crotone lawan Spezia. Wih, Spezia Crotone. Jam 8 bro, jam 8. Nah, prime time kan? Wah gila, ini mantap Malam nih. Minggu. Disiarin di Crotone Netflix. Di Netflix. Orang harus kebatalin semua acaranya nih demi nonton ini. Bener. Kayak gue gak Bahkan jadi jalan deh ntar malam. Mola mau ngambil hak siar cuma satu pertandingan itu doang. Disney Plus Mola katanya mau ngambil. Disney Plus juga. Bahkan iFlix yang ini. Gratisan IndiHome. Nih kalau gue sama Aldo mungkin udah biasa ya ngeliat gol-gol ajaib. Contoh Iya, gol-gol ajaib. golnya golnya Verde pas Spezia lawan Lazio minggu lalu. Oh itu gila, salto anjir. Wah, itu Made in Roma bro itu. made in Roma bener. Iya, Tapi lawan Roma iya, golnya Made Verde. in Roma. Made in Roma. Ini Pasti kemungkinan ada gol-gol Crotone- pantulan deh. Gol-gol pantul nggak jelas tiba-tiba masuk. Pasti yakin ntar katanya nonton. Kalau mau ngeliat gol-gol Puskas nominasi harus nonton nanti Crotone Spezia. Bek kanannya Crotone namanya Gigi ya. Coffee Gigi, ya namanya Coffee Gigi. Lo bayangin. Dari Torino itu Mas ya? Iya kayaknya pinjemin deh. Pinjaman dari Torino. Ini Ini Crotone biasanya Hah? Crotone biasanya lawan tim-tim itu bagus nih mainnya nih. Tim-tim papan bawah nih. Iya, bagus. Makanya Spezia itu harus berhati-hati. Junior Mesias sama Simi ini duet maut ini. Yoi. Sama Unas ya. Unas. Adam Unas, iya. Bahaya. Crotone tuh kayak telat bangkit aja sih kalau gue bilang. Iya. Pelatihnya yang jadi Thanos loh. Cosmi. Serse Cosmi. Bakal Hati-hati seru kalau sih. dia Golnya banyak pinggir menurut gue nih. lapangan begini nih. Gini apaan anjir Korea ini. Oh iya salah. Snap ya. Gini apaan anjir. Gini jentikin jari Thanos. Oh intikin jari. Gak golnya banyak nih menurut gua golnya banyak. Ini harus Yakin pundit-pundit harus memperhatikan laga ini nih. Iya harus. Transisi penyerangan nih. Kadang bikin mumet sendiri dah. Kayak jelas gitu. Mau strategi apa nih? Tiki taka ada, semuanya ada nih pertandingan kayak gini. Gue juga heran. Pusing deh. Tapi nggak ada pilihan nonton apa gitu kan? Yoi. Jadi ditonton tetap. Kira-kira prediksinya gimana Mas? Crotone Spezia Mas? Ya, Spezia lah. Yoi. Iya. Saya dukung. Aldo gimana? Seri gue, 3 sama. Waduh, 3 sama. Kan banyak gol ya. Akhir-akhir ini pertandingan kayak gitu mulu kayak 3-1. Bener. Tiba-tiba jadi 3 sama. Menit 80 3 gol aja. Iya, tiba-tiba 3 gol aja babak kedua. Kayak bagus gitu buat ditonton ya, tapi pusing aja. Seri ya. Deh, lo tuh kalau
Kalau naik mobil kan enakan bawa mobilnya tuh atau bawa kendaraan. Karena lo tahu arahnya kemana kan, nggak pusing gitu. Nah ini kita kayak penonton kayak dibonceng loh, ini arahnya kemana gitu, pusing. Jadi gitu gue nonton pertandingan kayak gini tuh, kayak berasa dibonceng naik bus Jawa tuh. Ke belakang lagi. Nih sedikit trivia, Cerita. di salah satu striker tersubur di bulan Maret kemarin itu Nuan Kosimi dari Crotone. Mengalahkan Robert Lewandowski. Market value-nya sekarang- 4 juta. Coba. Dia udah 15 gol loh. Sama kayak Oh, Ibra. Sama kayak Wih. Ibra, jumlah golnya sama kayak Lautaro, sama kayak Ibra, sama kayak Insigne. Tuh, Waduh. Ya, lebih banyak dari Immobile. Immobile 14 gol. Dia 15. Gila. Ibra nggak usah sok-sok don't compare with Lion lah, compare sama dia aja dulu lah, nggak usah sok-sok kasih statement bold statement gitu lah, masih Singa dulu belaga jadi singa, ini Simi nih. Di Afrika beneran nih. Terus next apa? Parma Milan nih Mas. Nah, Ini sih. ayo dong, Mana ya? analisis jujur dong, analisis jujur. Wah. Harusnya sih ya kalau ngelihat dari skuad yang dibawa mah better lah daripada waktu Milan lawan Sampdoria. Udah lebih lengkap terutama di penyerangan ya. Asal si Samu nggak main sih gua rasa Milan bakalan mulus-mulus aja. Kenapa pengecualiannya itu Mas? Ya mungkin gue juga bisa ngerti posisinya Pioli sih, dia nggak ada pilihan lain gitu. Ada pilihan, bener. Tapi kayak Berarti sekarang harusnya itu nggak Rebic udah main ya, terus harusnya sih si Krunic diganti, terus si Saelemaekers sudah taruh di kanan, udah yang paling bener gitu deh. Kira-kira menang nggak Mas? Nah, ini mainnya di kandang Parma dan kemarin di game pertama seri kan di San Siro. Cuma gua rasa sih ini pemain-pemain Milan harusnya mati-matian nih untuk ambil 3 poin. Soalnya kalau enggak makin bisa kebalap. Ini kan bedanya satu. Kalau seri gitu, terus Juve menang, udah kebalap, udah pasti. Atalanta menang juga udah pasti kebalap. Jadi harusnya ini harus ada motivasi lah, motivasi lebih. Ya harusnya sih bisa sih. Menurut gue sih bisa menang, tapi nggak gampang lah. Nggak gitu aja ngambilnya, harus ini dulu, harus harus dipanjat dulu, nggak bisa kayak pakai galah gitu diambil dari bawah. Betul. Ini udah susah, harus berproses. Lu gimana dong? Menurut gue Pioli ini rada kurang ajar kalau masukin si Samu ya. Ini Samu di kiri, dia nyerang lewat kanan. Samu lagi ke kanan, dia lewat kiri. Anjir kayak cuma ngelengkapin 11 orang doang sebenarnya. Atau emang Samunya nggak capable gitu. untuk melakukan, dia sering tuh kayak swap winger tuh, Samu sama siapa gitu kan. Tiba-tiba bolak-balik gitu kan. Pas lagi bolak-baliknya intinya bola arahnya nggak ke Samu aja. Itu strategi Pioli kali. Bisa jadi. Tapi bener nggak ada pilihan Joy. Gue bilang sih berharap sama game changer macem Ibra gitulah, sama Casey, sama si nomor 10 lah, si Hakan. Menurut gue berharapnya kayak gitu lah. Karena secara kalau gue udah nonton Milan, gue nggak tahu ya apa guenya yang terbiasa menonton pertandingan penuh strategi kayak Spezia gitu. Tapi kalau nonton Milan gue udah rada monoton menurut gue, udah kayak ketahuan gitu. Gue ngelihatnya ya itu opini gue sih. Tapi mudah-mudahan dengan makin full timnya itu makin merubah nasibnya Milan lah. Karena kan akhir-akhir ini kayak kurang meyakinkan lah. Gue sih harap Milan masuk Champions League sih. Semoga masih bisa. Karena makin mepet-mepet cuy. Kapan lagi gitu? Kalau pertandingan kayak gini nggak diambil, susah juga. Maksudnya udah pada nyombong, Ibra udah pada nyombong. Maksudnya di ujung-ujung liga kagak masuk champion dari peringkat 1.
Menurut gue gitu. Tapi untuk Samu sih udah nggak ada obat, gue nggak tahu. Mau dijual kan tuh katanya, ya udah bagus dah. Katanya Iya, mau ditukar sedikit. sama Mbappe. Wah. PSG yang untung itu. Waduh. PSG nambah berapa mas? Kalau tukar Mbappe. Mbappe plus Minimal harus uang. nambah plus Mbappe plus Di Maria lah minimal. Mbappe plus Menara Eiffel ini. Kagak Samu kasihan dah menurut gua, kenapa ya? Apa emang segitu aja gitu ya bakatnya ya? Kayak ditonton berkali-kali ya, mentok aja gitu. Gua nggak tahu sih kenapa dia masih ada di Milan itu. Dan semoga Milan nanti strategi transfernya ya cari pengganti di posisi Samu. Udah kagak ada obatnya aja. Terus next, apalagi sih? Jam 1-nya? Udinese Torino. Wah ini juga laga Iya, laga yang harus alot ini. Udinese Torino nih. Sama-sama main bertahan, jadi bolanya nggak tahu kemana ini. Udah jangan-jangan bolanya udah dikuasain, dikasih ke lawan lagi gitu. Udah rebut gitu. Iya bisa jadi. Tapi nanti ngegas di menit 80 gitu. Nah, Torino tuh, udah ada Torino tuh. Zaza, kalau udah ada Zaza, Iya, kalau udah ada Zaza baru kayak Zaza yang nyadarin tuh. Pokoknya kita harus nyerang bro. tapi Zaza termasuk ini ya pemain-pemain game changer juga ya. Harus diakuin ya, harus diakuin. Iya, harus Iya, lumayan. diakuin. Karena banyak golnya Torino datang di menit 60 ke atas. Dan itu Zaza masuk, kayak gitu-gitu tuh. Sama bola-bola mati Verdi juga serem ya. Kadang-kadang. Verdi. Iya, Belotti malah jadi kurang ini, beberapa pertandingan kurang tajam dia. Iya, dia kayaknya ngasih space buat ini mas, Tony Sanabria. Oh iya, kemarin 2 gol ya Tony Sanabria. Pas derby ya kan. Gue nggak tahu sih cocok nggak sih sebenarnya Torino nih main 2 penyerang, gue nggak begitu ini sih. Kayak kan Cocok. selalu kan Belotti gitu kan, Belotti sendiri gitu kan, kayak ada yang dikorbanin nih, egonya ada yang dikorbanin menurut gue, kayak Belottinya atau ya Sanabria juga dari Roma zaman dulu terus ke Betis ya misalnya ya. Itu kan selalu striker tunggal tuh. Gue nggak tahu nih ke zaman sekarang nih menurut gue kalau 2 penyerang sih ada ego yang dikorbankan ya. Apalagi tipikal bener-bener goal getter. Halo. Oh, Romi. Wih, Bung Romji. Sorry. Macet banget jalan. Kita langsung tanya aja nih. Gus, Ya. Udinese Oi. Torino menang mana Gus? Aduh, belum lihat ini gue. Di kandang Udinese ya? Udinese. Yang masuk UKS siapa aja yang masuk UKS? Gue belum. Ya, keluar lagi. Singo. Udinese, De Paul main mas ya? Kayaknya sih main deh. Ya yang lumayan Main. oke sih. De Paul terus si apa? Pereira ya. Ya kuncinya 2 itu, De Paul sama Pereira udah. Sama yang Okaka. lain kan iya De Paul, Pereira ya Okaka buat ngegolin atau buat ngacauin lini belakang lawan gitu kan. Terus yang lainnya udah buat pertahanin gawang aja yang lain. Udinese kan Okaka gitu. mengacaukan dirinya sendiri kalau main. Tapi ini berarti Mandragora lawan mantan ya? Iya. Gue ngeliatnya sih Torino apa ya kalau mainnya pas dia mainnya kayak pas lawan Juve kemarin, menurut gue dia bisa menang sih Torino. Spiritnya bagus banget kemarin tuh, cepat udah gitu temponya cepat banget. Benar. Apa karena ke bawah Juve mainnya temponya cepat ya? Gue nggak tahu juga sih ya. Soalnya kan kalau Udinese ini si tempo paling cepat juga kan dia. Wah, Mainnya. nggak jelas. Nggak jelas. Udinese tuh banyak operan di daerah dia doang ya. Kayak agak niat golin gitu. Iya. Tiki-taka pribadi aja, tiki-taka pribadi. Tiki-taka pribadi. Nggak maju-maju aja. Karena Dia kalau latihan gitu ya. Iya. Dia kalau latihan main apa? Iya. Gol ganti.
Main kucing-kucingan Oh, tapi main nggak ada kucingnya. Iya. Main kucing-kucingan tapi nggak ada kucingnya, jadi nggak ada yang Nggak ada jagain. esensinya. Kalau De Paul belum masuk latihan nih, belum datang, belum nyampe. Kayaknya nggak nyerang, nggak ada menu menyerang ya. Nggak ada menu latihan menyerang. Iya. Gembel asli. Aduh. Singo cedera, Singo. Wah, Susah nih, Torino nih, Singo cedera nih. Nggak ada yang biasa aja. Tetaplah Torino gue. sorry. Torino. Ya udah gue Udinese deh. Boleh. Terus Tuh, ya. Inter, Terus habis Cagliari. itu, ya Cagliari sih bisa diharapkan ya. I am Inter Milano lawan Cagliari. ayam. Lo kalau lihat di situs Footmob udah pakai logo baru, Internya, Inter. Yang logonya kayak logo fitness. IM ya. Iya. IM. Nah ini sih udah jelas Inter menang. Selamat. sudah selamat Makin sudah dekat. memastikan makin dekat ke tangga juara. Nggak sia-sia lah Conte memperbanyak ini apa wingback. Ternyata ada gunanya juga menurut gua. Ya selamat lah Inter. Cagliari udah deh. Udah deh nanti cuci gudangnya kita tungguin dah. Siapa yang mau diambil? Cagliari ya. Iya Cagliari Ada- siapa ya? Ada Joao Pedro, ada Godin, Oh gue ngambil Joao Pedro lah lumayan nih. ada ini. Halo. Ya putus aneh. Ya tadi udah sampai mana tuh? Inter Inter Cagliari Cagliari. nih sekarang. Sekarang apa sorry? Inter Inter Cagliari. Cagliari. Inter Cagliari. Wah Inter kemarin habis menang lawan Sassuolo ya. Nah, makin sebenarnya kayaknya sih Inter bakalan talk chair sampai akhir musim sih kalau menurut gua. Pasti bro. Pasti udah. Nah, ini sih Inter dengan mudah. In the other side berarti Cagliari makin terjerumus dong. Sepertinya gitu karena di UKS juga masih banyak sih dia Marokoro, Kranyo sih Covid masih kan. Iya. Rock sama Sotil juga masih belum bisa main dan ini juga kan udah masuk ke matchday 30 ya. Iya. Jadi memang pasti mereka akan bermain menurut gue ya bakalan cari aman sih. Maksudnya hampir semua tim apalagi yang di bawah-bawah nih. Yang di bawah-bawah maksudnya kalau udah mereka bisa unggul duluan pasti ya bahkan bertahan gitu loh. Tapi kalau lawannya Inter ya ini pengecualian aja sih menurut gue. Karena tim ini kuat banget musim ini. Iya. Diakuin. Jadi lu udah mau ngucapin selamat lo nih buat Inter. Iya dong, Ya, lihat ucapin sampai dong. Giornata 32 lah. 32 dia masih mulus, udah gue ucapin selamat lah. Udah jelas ini mah Inter. Ingetin aja. Iya. Jaga dua Jadi, aja. Inter apa Cagliari deh? Hah? Wah, Dah. udah Iksan pasti ini Cagliari dia udah jelas. Mengikuti. Rugani bisa golin lah sundulan. Ya, Barella suspend ya. penting banget aja. Barella suspend. Perisic belum main, Kolarov ya. Ya Kolarov tuh ibarat Mandzukic di Milan lah. Nggak guna-guna amat gitu. Ini Mandzukic udah nggak ada Belum. gunanya. Tahu lah. Belum. Ini Mandzukic main Udah. nanti. Katanya udah nggak diperpanjang kan? Dengar-dengar. Sejak Mandzukic Mas. datang, Milan menurun. Agen. Agen. Terus Iyalah. next. Ada Verona Lazio. Wah ini seru nih. Seru nih. Lagi-lagi 3 back. 2-5-2. Yoi. Iya. Kemarin Lazio berhasil menang dan Verona juga dua-duanya menang sih. Nah, Verona menangnya tuh sama Cagliari 2-0. Iya. Di kandang Cagliari. Barak sama Lasanya akhirnya golin ya. Ini Tuh dua alasannya yang golin kemarin- tuh. Tapi ini injury time-nya enggak nih bahas sedikit pertandingan kemarin. Injury time-nya lebay ya. Ini 90+9 loh golinnya si Lasanya.
Biasa lah ada ginian. Ya drama lah ya. Nah, Drama, oke, Verona Lazio kali ini kalau Sama dilihat dari sama kayak ini Lazio Spezia kemarin. Menit akhir 2-1. ribut anjir. Oh, iya. Menit akhir. Nah, dari meja UKS sama ruang BK nih anjir suspensi. Itu kalau Lazio ada 2 loh suspend, Lazari sama Korea. Nah, Felipe masih cedera. Kalau di Verona, Lovato suspend, Vieira sama Kalinic si cedera. Ya. ya penting Prediksi banget. draw lah. Draw ini draw. Draw lah ini. Gue selama Aldo, si Verona nih. si Gue setuju. Draw. apa draw. Oh, gue selama si Felipe Caicedo masih main masih bisa menang lah. Itu Yes. Lazio. jimatnya banget tuh ya, masih bisa menang. Ya lagi. di menit-menit akhir. Nah, selalu Oke, tuh kalau oke. Caicedo main tuh ngegolin dan menang aja. Gila tuh orang. Tuh Ole Gunnar Solskjaer Simone Inzaghi, Mas. Ya. Ini bakalan seru Jadi- sih. Bakalan seru sih ini. Mas Head Adit, to headnya Iya Lazio. pertandingan terakhirnya itu menang Verona loh. Di kandang Lazio 1-2. Hmm. Jadi ya ini mungkin Lazio bisa dendam juga nih buat ngalahin Verona di kandangnya Verona. Tuh. Ya. Gue cenderung seri atau Verona. Gue berharapnya Verona Aduh. menang lah. Soalnya Korea sama Lazari coy. Itu lumayan inti ya, menurut gue. Tapi- nggak bisa main. Iya, tapi ya gue kalau misalnya fair-fairan seri atau Lazio menang. Udah itu doang sih. lanjut. Ada Juve Genoa. Nah, Ini ini Genoa nih tricky nih. tricky bener. Tricky. Genoa tuh musim lalu ngalahin Juve kan? Ya, Iya. nah, tapi Strootman nggak main nih, Strootman suspend ya. Sama Bisa lah. Pellegrini. Bonucci kok. Nah ini menariknya ada pemain kayak si Skamaka sama Shomurodov yang kabarnya ini nih lagi dihubung-hubungkan sama Juve. Shomurodovnya juga. Oh kalau nggak salah Shomurodov juga deh. Tapi yang jelas Skamaka kan dia emang Ya, Skamaka. diincer. Antisipasi Ronaldo cabut ya? Ronaldo Antisipasi. atau si ini cabut. si Bernardeschi itu Morata. Oh, Morata kan belum balikin ya? tentu belum tentu dibeli kan. Soalnya opsi belinya tuh tinggi 45 juta apa. Mhm. Padahal sebenarnya secara kualitas menurutku pantas lah Morata harga segitu sih. Iya, Malah bisa cuman lebih mahal. udah 28 tahun kali pertimbangannya ya. Iya. Udah sih kalau Skamaka dari itu putra asli Roma loh. Oh ya? Coy. Putra Fans Lazio dia? Putra Pensoneta. Waduh. Enggak ya bener dia dari Primavera Roma kok nggak salah ya ke PSV baru deh pergi. Oke. Makanya dihubung-hubungin Ya. lagi sama Roma. Tapi nggak mungkin sih, pasti Juve yang menang kalau kayak gini-ginian. Enggak nih Genoa ini ngambil. Asik. Ngambil. Enggak. Ya kalau dilihat dari squad mungkin Juve menang kalau lihat dari squad ya, tapi kan ya Pirlo ini masih angin-anginan. Kemarin Napoli-nya aja menurut gue yang jelek. Sebenarnya bukannya apa Napoli-nya aja yang jelek. Juve juga nggak main bagus sebenarnya. Ketolong Chiesa lah itu. Cuman kalau lihat dari Genoa nih lagi bagus-bagus ya Mas Adit ya statistiknya. Iya sih kalau dari formnya lagi bagus sih Genoa. Makanya gue bukannya nggak mungkin juga Genoa bisa menang, apalagi sekarang nggak ada penonton jadi nggak ada pressure yang berlebih kok main di mana aja. Ya. Mas Adit? Ambil Genoa. Ya masih Juve lah ini. Jauh. Masih Juve. Lu Juve juga dong? Juve. Wah dikeroyok gua. Tapi ini Dari- sedikit ada trivia lagi nih. Pelatihnya Genoa, Ballardini tuh udah 100 match bersama Genoa, tapi nggak pernah ngelatih Genoa dalam satu musim full. Lucu ya, unik itu orang. Unik.
Emang Italinya yang unik sih. 4 musim. Ya gitu-gitu doang, caretaker doang. Bolak-balik ya. Ini sebenarnya dia WFH, pelatih freelance ya. WFO. Pelatih ya. freelance. Iya. 3 hari masuk. Hmm. Apalagi Udah nih gue di seri sini. deh. Next. Oke, Sri ya. Oke lanjut. Match Lanjut berikutnya. ada ya Sampdoria Napoli nih. Napoli kemarin baru kalah, Bung. Dia acak-acak Chiesa. Sekarang ketemu Sampdoria. Apakah akan diacak-acak oleh Todi Kedru? Waduh. Dan di meja UKS ada Torregrossa sama Ekdal, dan di Napoli cuma ada Gulam sama Adrian Silva-nya suspend. Seimbang lah ini menurut gua, maksudnya secara squad ya. Maksudnya nggak ada yang timpang banget. Iya. Ini Sampdoria tapi ketemunya Napoli sih, sebenarnya tipikal nih gaya mainnya nih. Tipikal nggak jelasnya. Ya nunggu doang Sampdoria kan. Nunggu aja nih, nggak ada yang nyerang nih, nunggu aja dua-duanya juga. Alot ini. Cuman ya Napoli suka kejutan sih, tahu-tahu ngebantai ya kan. Iya. Terus dari Tapi- head to headnya terakhir menang Napoli 2-1 di Desember kemarin ya. Gol-gol dicetak oleh Lozano. Iya benar, Lozano sama Petanya. Ya ini Lozano juga udah balik lagi dari cedera ya. Ya, nih Udah. ngeri nih. Napoli ngambil lah. Asik. Ya. Ini Napoli sebenarnya lini depannya udah komplit Mas ya. Udah nggak ada cedera ya. Hmm. Mertens sudah main kan. Osimhen. Iya. Ya itu dia, cederanya cuman di Fauzi Gulam. Nggak ngaruh-ngaruh banget lah Fauzi Gulam. Enggak. Jarang main juga kan. Justru di Sampdoria tuh ada si Abin Ekdal ya, Ekdal sama Torregrossa men. Nah, Torregrossanya ini yang sayang, aduh. tapi alot sih kayaknya. Alot ya, mainnya kayak gitu Halo, dua-duanya. pasti. Dua-duanya nggak jelas. Makanya deh. Apakah Sampdoria bakal dapat gol giveaway lagi kayak lawan Milan? Aduh, parah sih itu. Enggak sih. Kalau Napoli sih enggak sih, jarang deh bikin kesalahan gitu. Itu yang bikin kesalahan siapa? Theo ya? Theo. Si jelas. Baru salah sekali langsung dihina-hina. Sian Udah lah ke Roma aja lah. Masih. Gitu. Mampu. Tukeran Bruno Perez lagi tukeran. Ya. Sama Rickarsdorp dah yang cuma bisa bahasa Belanda doang. Ricardo Masih udah mau ada. masuk timnas bos sekarang. Dia, Bagus deh, iya. emang bagus tau mainnya. dia udah ngambil soft skill di ruang guru. Gue nggak cuma berbahasa Belanda. Dia Pakai kartu, dia ngambil kartu prakerja ya. Iya pas lagi cedera kemarin tuh dia ngambil skill lain, menjahit. TIK tik kan, komputer zaman dulu kan tik. TIK. Tata busana. Tata busana ya udah oke lah. Sekarang KTK nih. Bruno Perez sekarang bukan back sayap menurut gua. Dia itu wing depan deh. Inside forward depan deh sekarang. Karena nggak Chicken pernah wing balik dia, ke belakang. chicken wing. Wing stop. Chicken wing nih. Terus Mas Adit gimana Mas Adit? Sampdoria Napoli. Seri lah kalau gue bilang nih. Waduh, Alot. bener alot. Alot. Bener. Nah, dua-duanya ada Lu di apa peringkat Napoli 5 ya. Sampdoria 10. Gue ada feeling Sampdoria sih. Kok Sampdoria deh mengambil Terancam dong. ini tidak populer. Enggak, Aldo megang Sampdoria karena Lazio sama Napoli jaraknya 4, jadi mau mempertipis. Tapi Lazio masih ada utang ya. Masih ada utang 1 pertandingan dia. Masih ada utang Gue satu kagak pertandingan. Torino. udah kagak pedulin lagi dah. Gue fokus Europa League kayak nonton. Gue udah gak langganan beIN Sport dah. Gue langganan TV gue. Oke. Berarti Mas Iksan Iksan Sampdoria. Gua- Sampdoria. Sampdoria gue. Napoli lah gue nih ngambil. Quagliarella golin ajaib lagi nih. Gak jelas lagi ya tiba-tiba. Oke. Lanjut. Nah ini Roma Bolonya.
Wah, Kita lihat dari Main mid, buset meja, dah. meja UKS di scroll lumayan panjang ya. Ada Chris Smalling, ada Miki Tarian, Spinazzola, Kumbula, Zaniolo, Sharawi, dan Cristante suspend. Sedangkan di bolonya ada si Hiki cedera, Santander, Gary Medel sama Tommy Asu juga cedera. Jadi gimana nih Dok? Roma memang UKS mah penuh mulu, PPJC pada kepake. Roma ngajuin Gimana Aldo? ini ya. Aldo dulu lah. Iya. Roma ini kayaknya gajinya pada kurang ya. Jadi mereka tuh main Rembers medical nih menurut gua nih. Untuk mainnya. Iya. Jadi Asal dia jangan manfaatin- masukin aja. Iya, Jangan masukin manfaatin. bonnya. Tapi kayak ini masukin menurut gua nih. Anjing masukin Bikin bon. suratnya di pramuka nih. Masukin bon tuh surat sakit zaman kuliah tuh beli anjir sumpah. Ini anjing lo lihat nih. Lu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 Yang sakit. 6 sakit, 1 1 suspend. Cristante. Itu dia bisa futsal, Bos. Gila Mini nih, soccer. parah. Main mini soccer bisa itu. Ya itulah, makanya gue tadi sebelum Romji masuk tadi kan bilang kalau misalnya Roma itu mending fokus ke satu turnamen dalam 1 minggu menurut gue, karena kondisinya kayak begini bro, mengenaskan menurut gue. Berarti fokus kemana Dok kalau lu sebagai fans Dok? Kalau bisa milih. Fokus untuk musim depan menurut gue sih udahlah nggak tahu lah Jadi musim ini mau kemana. UEL lepas aja gitu. Ya berpartisipasi aja loh, gimana gitu kayak udah diundang, penting datang. Iya. Ngalahin Ajax lu ngeri tuh, kandang Ajax. Tapi kayak gue bilang di Twitter nih, media-media pada kemana nih kok pada sepi ya, padahal salah satu tonggak Serie A menang loh di kandang. Media-media tidak ada yang berpihak, anjing mentang-mentang Roma kayaknya pahamnya Engagementnya sayap kurang kiri. Dok. Roma pahamnya sayap kiri bro, di negara gitu. yang terlalu kanan ini menurut gue. Jadi kayak ya udah gue udah biasa gitu loh kan, sebagai follower Bung Dendi Laksono gue udah biasa gitu. Jadi kayak menurut gue sih tetap underdog aja lah Roma lah, jangan terlalu banyak dibicarain ya, kalian menang lagi gitu kan, daripada diharapin berkalah dicengin. Untuk pertandingan ini sih gue masih bisa bilang Roma seri gue udah pasti. Itu deh, gak pede lu dia anjir. Pak lo bayangin main terus minggu udah tanding lagi. Gila gue sih gak kebayang ya, maksudnya kelelahan sih. Dari kemarin tuh yang pas lawan Sassuolo nyimpen pemain. Menurut gue gitu. Kemarin Roma lawan Sassuolo ya. Iya 2-2. Gak jelas sebenarnya Roma tuh pas lawan Ajax gol-golnya gol bola mati menurut gue. Terus Paul Lopez-nya lagi bagus. Paul Lopez tuh kayaknya ada klausul main bagus cuman di Eropa gitu doang. Kalau di Serie A nggak ada deh. Seri lah. Susah mencetak gol lah Roma juga menurut gue. Mas Adit. Ya emang berat sih, masalahnya Cristante yang biasanya jadi back darurat aja suspend. Sekarang backnya Roma siapa nih? Nggak ada Smalling, nggak ada Kumbula, nggak ada Haris paling jangan Yulianto. bekal. Kapitan Haris Yulianto. Kalau enggak ini kan Roma mau ngajuin apa? Pinjaman Hamka Hamzah. Mendadak ya. Sama Mio Paulin. Emang Roma bentar Dok. Emang mungkin Aldo atau Mas Adi tahu, emang Roma nggak ada naikin pemain Primavera selain yang namanya Milan itu? Ada Calafiori, bek kiri. Oh iya. Ya back tengah nggak ada gitu. Ya Milan kayaknya ada Gabia gitu loh. Oh, bek tengahnya Roma Primavera nggak ada yang mentereng. Dulu tuh ada tuh siapa Capradosi, kalau salah namanya lupa gue. Ya maksudnya kayak Juve aja berani gitu loh. Ada si siapa? Siapa tuh bek kirinya? Fagioli, Frabota gitu loh. Sama si apa tuh yang kayak orang Maroko itu namanya? Lupa gua. Yang sempat main sekali doang. Hamzah Raffia ya. Gue kira si Mastur aja. Anjir enggak. Enggak mesti Roma enggak kelihatan ya Primaveranya ya. Roma Primaveranya lebih fokus ke penyerang karena
karena di market paling laku penyerang menurut Roma gitu kan. Roma kan berjualan ya, intensitasnya berjualan. Masalahnya dia dari awal udah krisis back, nggak naikin back tengah itu loh. Juan Jesus Itu masih jadi ada itu nggak masalah. sih? Apa? Siapa? Juan Jesus masih nggak sih? Masih Masih. bro, tapi nggak dimainin. Lu bayangin, Nggak dimainin Fazio juga. ada Juan terus nggak dimainin. Oh iya. Fonseca masih ada lebih Fazio. milih si ini, milih Spinazzola. Karsdorp, Iya. terus Mancini, terus Spinazzola kiri. Nah kiri ini nih Spinazzola udah nggak ada. Mungkin nih Fazio atau Juan Jesus pasti main sih. Udah nggak ada pilihan. Mancini sih oke. Cuman ya Kalau sayang. Fiorinya kiri, akan bener-bener batu nih Fonseca nih kalau misalnya Bruno Perez di kiri nih. Gue nggak ngerti dah. Bruno Perez kiri, Karsdorp Nih. kanan. Gue udah nggak ngerti. Ini kan berarti yang available nih si Mancini ya. Mancini Iya, doang Mancini mestinya. doang. Nah, Yang berarti back ini murni. kemungkinan pakai formasi 4 back apa 3 back dok biasanya dok. Tetap 3 back menurut Tetep gua. ya, tetep Karena back. kemarin Ya. gitu pas Sassuolo dia juga gitu. Itu ada Spinazzola kan. Berarti Karsdorp 3 back, Karsdorp, Mancini, Spinazzola. Nah, ini Spinazzola nggak main. Nah yang sekarang ini kan Spinazzola nggak main. Bisa jadi yang main itu Juan Jesus. Harus main sih. Juan Jesus atau Fazio. Fazio. Gue juga bingung tuh yang minggu lalu itu nggak main tuh mereka berdua. Nggak tahu kenapa. Karena emang udah busuk banget kali ya. Tapi kan ada Diawara. Diawara itu tugasnya kadang-kadang bantu belakang tuh. Kayak De Rossi Ya, zaman kalau dulu ya. loh. Main skema 3 back tuh. De Rossi mundur. Libero. Iya. Tiba-tiba. Ya memang biasanya yang tipikal regista kayak gitu tuh anchor kayak gitu Anchorman itu bisa gitu kan, ya, gelandang itu bisa air. jadi back mendadak sebenarnya. Iya kayak De Kayak Rossi di lah yang. kalau di liga luar contohnya Fabinho di Liverpool jadi back beberapa kali kan. Iya dalam satu pertandingan tuh kayak transisinya jadi back. Ya De Rossi mungkin terinspirasi sama Haryono kali ya gelandang. MT Libero ya? kali ya Haryono. Seri lah gue udah seri. Udah. Ya, Mas Adit? Roma lah. Roma. Wih, Sama, gue juga Roma ini. Roma ngambil lah ini. ya kalau udah ngomong gitu. Do apa? Mas Iksan? Gue bolonya lah. Oke. Tapi ini karena Lanjut. Roma banyak Apa? cedera. Iya karena Mana? Roma banyak cedera. Oke lanjut. Ada Fiorentina Atalanta. Gimana Fiorentina dengan pelatih baru, anjir barunya kutip banget. Ya kan? Dan kita lihat meja UKS-nya dulu. Waduh, Fiorentina lumayan. Ada Kokorin, Igor, dan Ribery suspend, dan Eric Pulgar juga suspend. Waduh, Nah. suspend lagi. Ya, Sedangkan di Atalanta cuman Hateboer sama Pessina yang kemungkinan absen karena COVID. Kalau si Pessina, kalau Hateboer karena cedera kaki katanya. Cedera kaki. Iyalah bukan bola. Ya kali aja ada yang tangan. Hernia aja pada kena padahal bukan kaki bukan tangan. Ayo. Terus head to headnya pertandingan terakhir sebelum ini itu 3-0 ya Fiorentina digulung oleh gol-gol dari Robin Gosens waktu itu, Ruslan sama Rafael Toloi. Nah yang ini sekarang main di kandang Fiorentina dan Fiorentina sebenarnya lagi trennya bagus. Debut ya, nggak debut juga sih ya. Yakini kemarin seri ya sama Seri. Genoa ya. Sorry. Ya jadi ini bukan susah sih, cuman karena lawannya juga Atalanta ya udahlah Atalanta ini mah ambil walaupun mainnya di kandang Fiorentina. Oke. Sadit? Ya Atalanta itu. Si Luis Muriel lagi on fire banget ya. Udah 18 gol. Terus si namanya di Spanyol ya kayak biasa lah. Dia ngegolin tetap ya bisa ngasih assist kayak atau bisa jadi pemantul. Dia golnya lebih banyak Muriel tapi mas ya sekarang. Lebih banyak Muriel. Muriel tuh Super sub loh padahal. Cadangan jarang main dari awal ya. dari cara ininya sih, cara nendangnya si Muriel tuh yang agak-agak gimana ya? Ya akurasinya tinggi banget lah tuh tendangannya Muriel tuh.
Oke. Menang lah, gue bilang Atalanta. Lu dong? Ini mah gampang banget, Atalanta lah jauh. tapi si kampret nih biasanya nih kita udah kayak gini-gini nih. Dibantai 3-0 nih, gak jelas. Kadang-kadang tapi gue tetap megang Atalanta. Tapi gue tunggu sih kejutan kayak gitu, gue gak apa-apa. Maksudnya salah prediksi gue, apa justru seneng gue. Ya sama gue juga kalau Atalanta. Seneng lah. Seneng gue. Udah jauh Masih kan? Atalanta. Fiorentina lah saya. Yo, Jelas. Vlahovic ini ya. Ya. Hat-trick. Nah ini berikut terakhir nih ya, match terakhir nih ada derby Tiki Taka anjing yang mainnya pressing, asik. Benevento Sassuolo, yoi. Wah anjir. Keras ini ya pertandingan. Pertandingan keras nih men, terbuka dua-duanya nih. Dengan di meja injury, wah Benevento kosong, UKS kosong, wah BPJS gak kepake. Sedangkan Sassuolo ada Berardi, ada Romanya, ada Caputo, ada Devrel, ada Allah. Aihan, ada Bourabia dan Traore suspend. Sulit ini. Anak motor si De Zerbi, sulit. Head to head terakhir menang Sassuolo 1-0. Tapi di kandang Sassuolo. Dan Benevento gue inget nih pertandingannya lumayan juga sebenarnya Benevento kasih perlawanan. Ya, waktu itu yang golin waktu itu udah Berardi penalti itu juga. Nah. Ini kayak Benevento ngambil ini. Asik. Ngambil ini. Menurut gue ya. Ya Sassuolo lagi turun banget trennya. Terus juga injurinya ya Berardi dan Caputo sih berasa banget. Kalau yang lain mungkin masih bisa cover. Dua ini itu susah lah. Sama Traore juga kan biasanya ini kalau penyerang-penyerangnya cedera dia yang ditaruh di pokoknya penyerang dadakan lah dia tuh biasanya. Sama masih ada Raspadori paling ya yang bisa. Oh iya Raspadori. Sama Juricic. Boga masih main. Masih bisa sih sebenarnya Sassuolo tuh menang. Cuman yaitu tren mereka tuh terutama di putaran kedua tuh jelek lah. Oh, gue bilang makin turun. Masih ada ini juga ya, siapa tuh? Maximilian Lopez ya, siapa namanya sih? Maxim Lopez. Maxime Lopez. Bagus itu. Gue sih masih bisa bilang Sassuolo sih. Sassuolo saya. Gue seri. Gimana Dok? Gue seri karena ini pertandingan strategi sekelas Da Vinci Code nih menurut gue. De Zerbi si idealis gitu kan, si idealis dengan pemikirannya. Benevento si punya prinsip kan kalau main. Kalau catur tuh kayak siapa nih Rom kalau catur? Ini catur wah ini Magnus Carlsen lawan Anan ini. Oh ini mantap ini menurut gue. Menurut gue seri sih. Sassuolo open loh mainnya, maksudnya waktu lawan Roma tuh walaupun gak ada Berardi juga sama si Caputo, tapi Raspadori, Obiang sama si Lopez mainnya bagus Obiang, tuh. Ya. Itu bagus, tetap terbuka kok. Apalagi Benevento itu kan kalau strateginya itu kalau main shogi atau catur dia mirroring ngikutin dia. Jadi dia akan terbuka juga nih. Ujung-ujungnya seri pokoknya. Ujung-ujungnya seri. Seri lah, susah. Oke, sip. Isan apaan? Gue ya sebagai pendukung menengah ke bawah saya. Pro rakyat saya Benevento. Kali ini saya sama kayak Romzi. ini momen-momen jarang banget ini. Momen jarang. Dalam 38 Giornata paling satu doang ini sama. Karena ada penerus Hitler di situ. Adolfo Geich. Oh iya. Geich ya. Oke. Udah sih selesai. Giornata berapa sih ini jatuhnya ini 30 ya? 30. Iya. Oh iya, mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Oh iya, Selasa kita insya Allah puasa ya. Selasa cuy beneran. Nggak tahu sih kemungkinan. Ya maaf lahir batin lah ya. Oh iya cuy Selasa. Ngalsio gimana nih? Nanti kita Ngalsio open buka bersama.
Anjir, Open open buka bukber. bersama. Open Open bukber. Buka open. Open buka. Gimana ceritanya itu? Itu deh. Nanti Ya udah. bukber di warung teduh. Bisa diatur. Warung teduh buka jam berapa, Rom? Kasih tahu. Warung tuh selama puasa buka habis ibadah asar, jam 4 lah kurang lebih. Sampai jam 9. Katanya di warung teduh azan maghribnya lebih dulu ya, Rom? Iya, 5:30. Kenapa nggak buka jam 12? Karena banyak motor-motor minggir biasa jam 12 Aduh. bulan puasa. Ya, gue tutup pakai hordeng sepager. Sepager. Itu terpal Pak, bukan hordeng. Oh iya ya. Ya wis lah. Oke, Yuk, makasih banyak semuanya. terima kasih Aldo. Sehat-sehat terus. Terima kasih semua Romji, Adit. Oke. Sama-sama. Yuk. Selamat puasa semua. Selamat puasa. Dah, ciao. Dah.